Ada nggak sih hal yang mungkin penonton tuh nggak tahu tentang dunia acting atau industri film yang nggak mereka lihat di layar? Banyak sekali. Tapi jangan di-spill. Iya, karena itu adalah kan kita nggak mau ngejelekin orang loh. Ya nggak semuanya jelek lo juga. mau ngejelekin siapa? Lo ada niatan lagi gak sih kalau misalnya mau pengen balik lagi ke series atau misalnya lo kangen main yang kayak setiap hari Series gitu? gue masih ambil sinetron, gue kangen sih, kangen transferannya. Tapi Indonesia gitu kan, kayak misalnya nih orang ini horornya kemarin bagus nih, ya udah nanti next lo akan horor Dan horor karakternya kayak sama, gitu, bisa gitu kan? Kalau misalnya kita bisa buktiin bagus kan pasti bagus Yang gue bingung gitu tuh kenapa loh. sih film Indonesia tuh nggak pernah ngasting orang gitu, selalu dipilih. Iya. Kalau di luar kan kita di casting bro. Iya Film Indonesia sih. jangan by connection terus dong. Tapi mungkin itu lu kali, itu lu kali, gue sih tetap di casting. Oh enggak. Hai Sinekrip, gue Ratu Felicia. Aku Marsha Arwan. Aku Aca Septriasa. Sekarang kita lagi ada segmen Netizen bertanya. Oke, sekarang di depan kita udah ada kartu-kartu ini. Kartu-kartu apa sih? Ini tuh ada isinya pertanyaan dari netizen. Katanya kalau aku disuruh nanyain ke Kak Aca, itu buat aku. Iya. Nanyain ke aku. Yang ini nanyain ke Kak Feli. Oke. Yang mulai duluan siapa duluan nih? Oh, Ya ditanya udah. banget ya. Berarti aku dulu ya. Oke sip. Nanti aku nanya ke Kak Aca. Ya. Oke, dari @sukafilm99. Mbak Aca, dulu pertama kali debut peran di umur berapa sih sama Mbak Aca? Kenapa mukanya awet muda banget, nggak rubah dari aura positif ke pancar terus? Asik. Aduh. Siapa sih nih? Udah. Muji-muji Suka gini. film. Nomor sepatunya berapa ya? Kayaknya 99. Oh nggak ada. Oke, dulu pertama kali main film umur 15 tahun 2005 bulan November. Mau kemana? Ya ke rumah kamu. Ngapain? Bantu kamu cari di internet. Nggak bisa di rumah gue. Kenapa? Hah? Di rumah komputernya lagi kena virus. Setelahnya dia puji-puji terus, gimana dong? Kita boleh Gua mesti ikutan jadi bereact apa netizen dong? gak sih? Berkomentar gitu boleh gak sih kita jadi netizen? Oh gitu ya? Gitu ya. Gitu, Iya, Kak. kenapa mukanya Makasih awet loh, muda, Kak. Kak? Maksudnya kenapa kakak tuh Gue maksudnya awet kan muda gimana dia? Dia udah dari tahun berapa ini? Lu lebih tua daripada lo nyok. Cukup gak boleh. Ini netizen kamu tuh mengundang huru hara deh. Oh, buat Kak Ratu Felicia, gimana rasanya comeback main film? Padahal kemarin baru main sama Joko Anwar loh. Iya. Bilang comeback. Nggak comeback juga sih. Ya saya bukan Aca Septi yang setahun filmnya ada 10 ya. Paling setahun ada 2 atau cuma 1 gitu. Idealis Cuman ya tapi ya. ini mungkin kurang nonton kali ya Iya, kemarin-kemarin. Iya. Harus sering-sering nonton film Indonesia loh. Oh. Tapi rasanya gimana? Lo Apa? maksudnya main film horor lagi. Main film sama Aca kedua. Septi. Ya udah Sama kalau gue nggak sama Kak Aca sama aku gimana? Tapi gue inget banget guys, waktu itu tahun berapa sih yang kita midnight show? Iya, tahun 2014. 2014 tuh gue ngambil project itu karena lo loh. Serius, gitu. karena gue pengen banget main sama dia. Dia kan kalau drama gokil kan. Akhirnya kesampaian juga. Lebih suka baca komik apa luluran? Marsha. Kenapa yang lain pertanyaan film aku kok luluran? Aku udah lama nggak baca komik sih, jadi ya mungkin luluran ya. Kamu harusnya jawabnya gini, baca komik sambil luluran. Oh iya bisa. Tapi aku bisa kalau luluran tidur sih. @brokenpottery__. Wes. Mbak Aca, kalau diajakin main film remake Heart, mau nggak? Gak mau disuruh nyebur naik kapal lagi, nggak mau. Soalnya dikeringin, dicelupin, dikeringin, disuruh nyebur lagi gitu-gitu terus. Yang pasti kalau ada kesempatannya pengen sih, karena menurut gue kalau kesempatannya ada tuh dan itu diberikan sama kita, itu tandanya tugas kita suruh menjalankan peran itu gitu. Jadi apapun filmnya, selain honornya berapa tetap aja harus dijalankan karena kesempatan ya, itu namanya kesempatan. Iya kan sekarang banyak tuh remake gitu Kak. Iya, Tapi pasti kayak pasti nggak bakal akan keren. deh, kayak nggak akan deh kalau hard. Indis Sugar Taufik buat Feli, gimana rasanya sih sering mati di film horor? Kenapa ya? Aku meninggoy terus ya dapetnya. Kayaknya next harus ngindarin darah-darah deh. Oh sama Edwin filmnya emang lo meninggoy juga? Enggak, tapi kan itu nggak jelas antara manusia atau makhluk.
Karena kan Oh, sesosok iya. apa gitu. Iya, Bukan iya. hantu tapi bukan manusia juga. Muhammad Fadli 90, Marsha mau nggak sih jika nanti ada tawaran main film laga? Seru banget. Laga. Aku pengen banget loh. Iyalah keren Kan lagi. biasanya sinetron. Jadi kalau sinetron tuh kan ya tau lah, maksudnya Yang laganya tuh cuma begitu. kayak iya, gitu ada doang. terus mainan efek kamera doang Iya, iya. gitu. Kalau syuting film kan pasti benar-benar real gitu ya. Beneran ada persiapannya, workshopnya segala macam. Aku sih kepengen banget. Siapa tahu ada yang mau, aku mau kok main film lagi. Iya, lanjut ya. Jualan. @Ridwan_Anyu. Aca suka seblak nggak? Apa itu seblak? Aku Kamu nggak tahu seblak? salad. Oh, Or salad. Dia kan tinggal di Oh, Australia deh. udah nggak Iya, kenal seblak. iya. Kamu Nah, gimana sih? sorry Padahal banget tadi nih, makan coy. Batagor tadi di situ. Jadi nggak suka? Aku nggak tahu seblak yang mana. Beneran nggak tahu lagi. Seblak itu yang kerupuk itu loh Kak, kerupuk yang direbus itu, rebus ya bener gak sih? Iya. Yang kuah gitu, kayak bakso aci. Tapi itu ada cabenya ya? Ada. Ya mungkin aku mau makan kalau ada cabenya. Gubiar Lika. Fotonya cucok. Ada project bareng Bang Joko Anwar lagi nggak, Feli? Atau di film Siksa Kubur nanti? Belum nih, belum. Abang belum ngajakin project bareng. Ngarep sih gue. Jujur ya. Gue juga ngarep kok sama Joko Anwar. Ngarep. Mudah-mudahan tuh tadi aku juga dari boleh siapa? ikutan deh. Dari siapa? Gubrak tadi? siapa gitu? Gebrak. Gubrak Iyalah, Gebrak. itulah namanya. Mudah-mudahan Jeng, itu jeng. doa ya Iya, dari kamu amin, ya. amin. Amin. Marsha paling suka main film horor atau romance? Horor suka sih. Nah, kamu masuk ke horor kan kamu paling disiksa di film ini. Tahu nggak kapok? Itulah yang bikin aku Iya. suka. Jadi kayak yang disiksa-siksa gitu, yang seru-seru aja Ca, gitu karena Kalau Iya. gue karena nggak pernah dapet film romance, jadi lo tanya gue sukaan apa? Maunya romance, romance tapi banget. tapi iya sih, Iya, tapi iya. ya juga ya. Karena aku juga jadi jarang romance, jadi kepengen juga. Tapi ya seru aja kalau horor tuh kan halu gitu loh. Kita Horor. mikirin hantu-hantunya gitu. Itu kayak imajinasi kita gitu. horor lebih laku. Iya, benar-benar. Ya, Malu kalau film sekarang gelap horor dia deh. aman. Iya. Iya, iya, Sekarang iya. horor boleh deh. Mungkin horor 10, romance 1 ya. Lanjut boleh ya. @Budianto 2788. Buat Mbak Aca, pernah ikut casting film di Australia nggak? Di Australia udah pernah ikut casting film series sama casting layar lebar. Cuma memang belum jodoh. Pokoknya emang apa gue nggak kepilih. Gue udah ngobrol sama director yang pokoknya director yang bener-bener udah bikin film yang banyak gitu ya, misalnya di Hollywood. Dan kesempatan ngomong sama director face to face itu udah termasuk hal yang menggembirakan lah walaupun gak lulus casting. Ntar dulu, lo ada film yang di London kok. Tapi itu kan cerita dong. ya itu masih lama dan itu nggak tayang-tayang, gue juga Tapi tetap aja bangga loh. ya Walaupun itu bukan di salah Australia. ya itu salah satu project pertama aku film yang International. internasional berbahasa Inggris gitu. Cuma kalau misalnya yang selanjutnya masih casting belum jodoh sama siapapun, jadi ya mudah-mudahan ada kesempatan lainnya Yeay, gitu. ditunggu ya. Sebagai netizen aku juga menunggu sih. Tia Diaries. Kak Felicia suka banget aku di sinetronnya sebenarnya dulu, Miss Nostalgic Moment. Lo ada niatan lagi gak sih kalau misalnya emang pengen balik lagi ke series atau misalnya lo kangen main yang kayak setiap hari Series gitu? gue masih ambil. Sinetron Oh, iya. gue kangen sih. Kangen transferannya. Sangat Gak jujur. bohong ya, Tapi gak ya bohong. sih. Iya benar. Gue kan gak Iya. pernah bilang gue gak mau balik lagi ke sinetron. Maksud Iya. gue gini loh, kenapa mesti dikotak-kotakin kayak Iya, benar. Kayak gue suka lagu house music, gue suka lagu hip hop gitu. Iya. Nggak, bukan berarti oh gue anak techno, gue nggak suka hip hop gitu. Oh gue Iya, anak iya. hip hop, gue nggak suka. Nggak usah gitu juga kali. Maksudnya gue juga dari awal karir kan kayak gue remix antara sinetron sama film, lebih real aja. Maksudnya gue nggak mau cari duit di film, ngerti gak? Oh di Iya. film lo pengennya udah explore karakter aja, Iya, nggak usah gitu. mikirin tawarannya berapa. Iya, Gitu. iya, iya. Keren tuh yang kayak gitu tuh. Iya, Justru benar. malah yang bikin gue nggak dapet film idealis karena gue mikirin duitnya. Ini kok jadi isinya curhatan ya? Jadi Isinya kalau banyak filmnya setahun 10 film mah Ya, ya enggak kan. juga. Gue Cuma juga gak maksudnya, ngambil sinetron kalau Gue gue setahun 10 film tahun kayak depan Aceh ya Septi. semuanya ya penonton, saya harus main film idealis 1, asik 2 deh. Terakhir kaca. Bacanya gimana nih? It's the Kak Aca, kok bisa sih di poster karakter ATKKM 2 ekspresinya se-flawless dan se-natural itu? Oh, make upnya nggak natural tapi Coba ya. coba di sini dong, Cak. Coba kayak gimana pose-nya waktu itu? Coba. Matanya tuh kayak
kosong gitu loh. Emang waktu itu gue udah tahu nih, ini pasti semuanya pada bengong, pada belalak matanya segala macam. Gue yang sipit-sipit aja di mata gue gitu. Akhirnya gue sipitin kayak gitu deh, mata gue lebih kayak kosong kayak gitu. Dia kayak gitu aja cakep guys ya kan. Dia cakep. Tadi udah kita tanya satu-satu ya. Sekarang ini ada pertanyaan dari netizen lagi buat kita semua. @Stefani Febrina 9758. Peran apa yang paling ingin kalian bertiga mainkan tapi sampai saat ini belum kesampaian? Seru. Kak Aca dulu deh. Film-film yang bisa ngasih kayak peran yang lebih atletis gitu kali ya. Mungkin kayak jadi petinju. Bener-bener syutingnya tuh misalnya di outer space gitu. Kayak gitu-gitu sih pengennya. Oh aku. Iya, makanya Kak Aca dulu karena pasti dia udah punya Curi jawabannya. Kalau kita kan mikir dulu ya. Kalau aku mungkin tadi ada ide juga tuh laga itu aku belum pernah. Aku kecil ya. Jadi kayaknya agak aneh kalau orang lihat gue tuh berantem. Nah, jadi kan pasti gitu. Iya. Jadi kan pasti kayak ini ngapain sih dia? Kalau misalnya kita bisa buktiin bagus kan pasti bagus yang gue bingung gitu tuh kenapa loh. sih film Indonesia tuh nggak pernah ngasting orang gitu. Selalu dipilih. Iya. Kalau di luar kan kita di casting bro. Iya Film Indonesia sih. jangan by connection terus dong. Tapi mungkin itu lu kali. Itu Itu lu kali. Gue sih tetap di casting. Oh enggak. Enggak di casting juga. Cuma mereka ada connection juga. Iya, benar. Ada tuh yang bener-bener Iya, pure. iya. Lo di casting dicari sampai dapet gitu. Iya Iya. benar. Iya maksudnya setuju. udah kenalan gitu loh. Iya. Feli apa Feli yang belum? Gue tuh Superhero pengen juga. banget dapat drama yang nampol gitu. Satu aja. Karena gue nggak pernah main drama gitu. Nanti gue sutradaranya deh. Kayaknya orang kan beneran ya. Iya, Aku pengen juga Lo mau. percaya nggak gue main Iya, drama? gue percaya. Lo percaya gue bisa drama? Iya, bisa. Karena kan selama ini kayak yang nawarin gue horor gitu. Gue pengen Iya, dapet iya, satu iya, drama nampol gitu, yang nonjok gitu dramanya. Kayak gue juga mau ngasih lihat ke orang, Ratu Felicia bisa kok drama gitu. Iya. Nggak Enggak cuma horor doang. Iya. Tapi masalahnya gak ada yang nawarin. Iya, itu balik lagi ya emang. Iya. Iya. Emang harus lebih banyak. Kalau bisa ada casting agency gitu loh di Indonesia. Tapi Indonesia gitu kan, kayak misalnya nih orang ini horornya kemarin bagus nih. Ya udah nanti next lo akan horor dan terus karakternya kayak sama, gitu. bisa Iya. gitu kan. Kita bukan merasa diuntungkan loh dengan kita kayak cepet dapet kerjaan Iya. gitu. Kita malah pengennya ditantangin sih harusnya. Iya, yang Makanya benar-benar bersyukurlah beda yang gitu ya. dapat variatif karakternya Iya. ya kan, kayak Reza. Dan mereka Laura rata-rata Bas. nyari juga. Mereka memang nyari untuk kesempatan itu gitu kan. Kalau kita masih nunggu bola. @studio study 2979. Pertanyaan buat ketiganya, sutradara impian untuk kerja bareng siapapun dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Aduh. Gue Indonesia aja biar sutradaranya nonton terus udah gitu Oh, ngajakin iya, gue. DM gitu Mau ya. ger-gerin. Siapa sih kalau boleh tahu? Siapa? Ya siapa? Banyak banget lah yang keren-keren. Iya sih banyak. Ya kalau disuruh sebutin kayaknya bingung ya. Aku pengen sama Mas Edwin. Oh iya, keren dia. Terus Abang katanya kau mau Aku main pengen. sama Aku Abang. juga aku mau tuh Bang. Bang. Mau Bang. Bang Joko. terus siapa lagi ya? Patimo mungkin? juga. Iya, keren sih. Iya. Iya, semua Tapi gue banyak lebih lah, suka banyak. pas mereka bareng mau brother. Iya. Oh iya. iya. Mau nggak suka nih kalau sendiri mau. Itulah TMY Wijaya. Buat Kak Aca dan Kak Ratu, kalian kan main di film yang identik dengan pocong-pocongan nih. Pernah nggak sih kalian ketemu pocong beneran? Waktu itu aku memang ngeliat karena memang mungkin udah malam banget dan gue udah capek banget. Terus pas lagi di film Mumun itu gue ngeliat emang bener ada sosok yang kayak mirip gue di atas genteng, dan itu gue jelas banget sampai gue panggil Asrada gue, lo liatin itu bener gak sih yang gue lihat? Dia tanpa gue bilang itu wujudnya Poci pun dia sudah confirm, kakak bener, kakak baca aja ya, baca. Ayo standby. Yang lain pada kayak terbangin daun. Gue suruh ngeliat Lihat ke di atas arahnya mana, Mumun. maksudnya? Gue suruh Di ngeliat ke arah atas genteng. Maksudnya gue ngeliat ke arah rumahnya Mumun karena kan gue kembar. Jadi reverse kameranya udah gue diambil nih adegannya yang gue tadi lagi ditakutin sama hantu. Sekarang kan gue tetap kembar, gue yang jadi hantunya dong. Iya. Nah pas lagi gue ngadep arah rumah, gue ngeliat yang mirip gue lagi begini jadi Mumun, tapi gue harusnya nakutin yang masih hidup kan si Mimin. Tapi malah gue sambil nakutin sambil gue ngeliat pocong juga, jadi gue sambil ditakutin gitu sama dia gitu. Jadi emang
ya itu nggak tahu lah percaya nggak percaya, tapi gue ngeliat kayak kita ngeliat properti, kayak ngeliat orang lagi di film aja, kayak ngeliat gue kan gue didandani. Tapi untungnya jadi poci. semuanya pada ngeliat ya, nggak cuma lo Iya doang sih, kan. bener. Males kalau lo doang. Ya kalau ditunjukin sendiri doang males ya. Yang lainnya tuh udah konsen sama, udah karena jam 4 pagi ya udah konsen sama yang lain udah mau maghrib kan. Jadi udah cepat daun terbang apa segala macem. Kalau gue yang ngeliat sama Astradanya, cuman kita berdua doang yang bener-bener kayak ngadep sini. Yang lain belakang kamera, kita nih yang di depan sini gitu. Gue pocong enggak sih, enggak pernah dan enggak mau. Tapi gue pernah ngelihat satu sosok, gue nggak tahu cewek atau cowok, tapi tinggi banget, terus berdiri di tengah jalan, rambutnya acak-acakan gitu, gondrong, pakai baju hitam-hitam, celananya ngatung gombrong, bajunya juga tangan panjang ngatung. Tapi gue nggak tahu itu apa gitu. Antara hantu atau orang gila, nggak tahu. Di tengah jalan jam 3 pagi. Serem juga ya. Gede badannya gede, bukan tinggi manusia tinggi dong. kurus nggak gede, tinggi kurus. Kurus tinggi gitu. Bukan orang main enggrang nggak mungkin kan jam 3 pagi. Iya. Ya udah Ya yuk itu. yuk udah yuk. Oke. Jangan nanti soalnya kalau cerita gini nanti nggak bisa tidur. Iya. Iya, yuk lanjut ya. @zaldikres. Pertanyaan buat mereka, treatment unik apa yang kalian lakukan sebelum memulai projects? Adakah film or projects yang kalian tolak dan kenapa alasannya? Treatment unik. Reading mah kagak unik ya. Cara readingnya kadang-kadang. Tahu. Apa? Waktu itu kan awan-awan. Awan-awan. Oh iya, ini Gimana, gara-gara Fel? Kak Feli Gimana, aku Fel? jadi awan-awan loh sekarang. Ya, jadi waktu itu Jadi aku jadi awan-awan. gue syuting sama sutradara namanya Randolph yang bikin Katarsis web series. Terus dia tuh bikin di papan tulis awan-awan pas lagi reading. Nah, gue belajar dari dia sih sebenarnya. Abis itu Aca DM, itu apa awan-awan, kok menarik banget. Kok sutradaranya sedetail itu sih. Iya. Nah, sejak sama Randolph akhirnya gue jadi ngikutin tuh. Pas gue sama Aca mau main di sini, Ca, gue gimana nih, kan teleponan sama Aca. Gue gak pede nih sama karakter gue. Lo bikin aja awan-awan lo, Vel, kayak waktu itu. Iya. Oh iya, bener juga. Akhirnya kayak iya sih, Jadi awan-awan ngebantu. itu isinya tuh kayak apa yang dipikirin sama karakter itu. Maksudnya kayak Tujuannya psikisnya apa, dia, apa ya semuanya tujuannya ya. apa. Tapi biasanya aku kalau treatment unik tuh aku biasanya ngikutin acting coachnya sih. Kadang-kadang Iya. mereka punya banyak metode yang Suggestion. berbeda-beda Iya. gitu. Jadinya seru aja gitu. Nanti tiba-tiba kita jadi curhat semuanya apa segala macam, dipancing dikit cerita, ada yang tiba-tiba diem, ntar ngapain gitu loh. Jadi banyak metode yang seru-seru gitu menurut aku. Ya itu unik sih. Aku tuh orangnya suka kalau kesusahan gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin aku kayak ngerasa film ini itu kayaknya skripnya susah, Psycho guys. kayaknya dia sih jadi gitu kayak nggak ya. bisa tidur, tuh semakin aku ngerasa wah I will do my best nih, gue nggak bisa tidur nih gitu. Iya Tapi pas sih. lagi udah di setnya tuh sok nyantai biasanya. Yang lain Tapi kayak pusing-pusing, gue sok nyantai. Padahal kemarin gue gak bisa tidur. Tapi yang gue paling suka dari Aca itu walaupun bukan scene-nya dia, scene orang lain gitu, tapi dia tuh mau temennya tuh keren juga gitu. Iya, Kan iya, ada orang yang cuman mikirin dirinya, enggak gue harus keren gitu. Ya Yang kalau lain gue bodo nggak ada amat ya udah gitu. bodo amat Iya, gitu. kalau Aca tuh mau temen-temennya semuanya kita keren bareng. Jadi kayak misalnya lo mau ngomong apa, Vel, nanti kayak gini intonasi lo segimana, coba ngomong ke gue. Enggak, gue gak suka, coba yang lain lagi kayak gitu. Nah, kayak gini nih gue suka. Karena lo nanya. Enggak Tapi nyet, maksudnya enggak nyet. kalau nggak Lo semua orang kayak suka gitu. digituin. Enggak lo, tapi gue suka loh. Oh iya. Gue suka digituin, itu berarti lo mau gue bagus, Iya. ya kan? Dan gak semua orang kayak gitu kan, biasanya orang kan kompetisi ya. Aca tuh enggak kompetisi sama sekali anaknya. Ada yang pernah ditolak nggak? Oh, karakter yang ditolak. Kenapa alasannya? Ya biasanya emang nggak cocok aja sih karakternya atau ceritanya mungkin. Gue suka kayak nggak mencalonkan suka skripnya kali ya. Oh iya, itu Nggak juga. suka ceritanya. Tapi gue suka kalau misalnya lagi baca skrip nih, walaupun skripnya bagus, cuma gue ngerasa itu kayaknya bukan buat gue, ada yang lebih bagus yang bisa meranin ini. Gue suka ngasih tahu pemain lain, lo pakai ini aja daripada Oh, hire gitu? gue. Dan itu kayak udah berkali-kali gitu, kayak bukannya nolak kerjaan ya, tapi gue ngerasa gak pede meranin itu, mendingan si ini aja. Dan akhirnya direkturnya ngedengerin gue, akhirnya dipakailah pemain itu gitu. Harusnya gue sebagai manajer Emang mereka potong ada 20%. yang enggak, emang ada yang lo nggak Nggak bisa, bisa, iya. mainin. Semua juga lo bisa Enggak, kali. bukan, maksudnya kayaknya ada yang lebih cocok gitu. Apa Ya, siapa gitu ya. contohnya? Banyak, gue Siapa? ngasih kerjaan job corona. Enggak. Tanya nyokap gue tuh, manajer gue. Oh iya tante. Ya, Lutfi Raihan, ada nggak sih hal yang mungkin penonton tuh nggak tahu tentang dunia acting atau industri film yang nggak mereka lihat di layar? Banyak Ih, sekali. banyak Banyak sekali.
Tapi jangan di-spill. Iya, Jangan, karena itu adalah Kan kita nggak mau ngejelekin orang loh. ya nggak semuanya jelek lo juga. mau ngejelekin siapa? Kan nggak semuanya yang di balik Kampret layar ya. itu jelek ya. Gak pengen ngejelek-jelekin siapa-siapa. Gue pengen yang tentang diri gue aja. Oh, Kenapa iya, lo iya. jadi kayak sensitif, takut ada yang denger. Yuk jangan tensi ya. Nah, kalau gue takutnya kalau gue udah ngomong sedikit, gue langsung kayak kebanyakan gitu loh informasinya. Oke, kita tenang ya satu-satu Gue diem ya. aja deh mendingan. Kalau daripada gue salah. yang gak diketahui tuh sebenarnya kita tuh main Banyak film nggak jadi tempat yang bagus dan mewah gitu sih. Kadang-kadang kita tempat nunggunya seadanya, terus kayak minim lampu juga, minim toilet yang bersih. Nggak ada kursi ya kita harus Nggak ada duduk kursi. di Ngemper di trotoar ya, jalanan. kita duduk di trotoar Dan gitu. itu Susah makan. Dan itu sekalipun artis-artis yang kelas A banget juga gitu ya, mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi emang kita di red carpet doang kerennya, tapi padahal pas Bener syutingnya sih. tuh babak belur. Simple sih pertanyaannya, apa arti nama kalian masing-masing? Kalau aku kata bundaku katanya kuat, wanita yang kuat gitu, wanita perkasa. Wah, Kok berbeda banget sih kayaknya. lah kuat kan? Iya. Ki- Masya tuh kuat. Masya kelihatannya tuh kayak dia nyantai, padahal dia tuh kayak banyak menahan rasa. Windy. Iya. Itu dia karakter gue. Berangin-angin dong. Windy kan angin-angin. Oh. Kalau gue kan karena gue orang Banten jadi Ratu. Kalau Felicia itu jadi bokap gue waktu lagi pacaran sama nyokap, bokap sekolah di kuliah di Jerman. Tapi dia selingkuh dari nyokap gue. Dia punya pacar di Jerman orang Spanyol namanya Felicia. Tapi nyokap gue nggak tahu nih. Pas bokap gue selesai kuliah, Ada aja. nyokap gue ngelahirin gue anaknya perempuan gitu. Kata bokap gue Felicia aja mantan gue gitu. Jadi Ratu Felicia. Padahal nyokap lu nggak tahu. gitu. Nggak kayaknya nggak peduli deh nyokap gue. Lucu banget. Keren, bisa jadiin film loh ceritanya. Iya. Nama Next. anakku, nama mantanku. Kalau kaca Oh iya. Kalau aku jelita ya, tahu lah jelita. cantik, indah, anggun. Maksudnya gitu, cuma Septriasanya ini unik. Jadi Septriasa September, Trinya anak ketiga, Asanya harapan. Jadi harapan seorang anak yang jelita di bulan September, anak ketiga. Acanya? Gitu. Acanya itu sebenarnya Asa. Jadi dulu tuh gue dipanggil De Asa. Tapi karena gue manggil diri gue sendiri Aca, akhirnya semua orang manggil gue Aca. Pas Sunil naruh nama gue di Apartemen Cinta di poster, dia cuma nanya gue di kelas, dulu gue kelas 1 SMA kan. Diteleponin, Aca, nama belakang kamu apa? Septriasa. Oh Septriasa, oke, tutup teleponnya. Pas di poster gue lihat Aca Septriasa, nama gue jelek banget. Enggak. Gue gak terima nama gue Aca Septriasa dulu. Pada Aneh saat itu banget ya. tau. Malah orang salah-salah mulu nyebutinnya Aca Septi. Tuh kayak lo tuh nyebutnya Aca Septi. Aca Septriasa, Setia Rasa. Ya Allah, gue bilang baru sekarang nih orang nyebut nama gue Aca bener. Septi sih udah Iya sih, enak butuh aja. waktu lama ya. Apa pertimbangan kalian menerima tawaran film selain karena uangnya? Dalam kurung loh sama dia loh, beneran loh ini. Selain karena uangnya, apakah karena genre tertentu sutradaranya atau apa? Kalau gue kalau nggak karena sutradara atau skrip. Ya, karena Feli kan bilang kalau dia nyari duit di sinetron. Ya. Iya benar. Pokoknya Tapi kalau waktu film gue harus ngambil idealis. Midnight Show karena lu, Ca. I love Berarti you. karena pemain lainnya ya, lawan mainnya. Dulu kayak gitu. Sampai gue dimarahin sama Mas Teddy. Kata Mas Ted, Mas Vel, Teddy iya, juga tuh. Vel kita udah jauh-jauh nih ya, udah Berlinale festival filmnya. Nanti kalau nyampe Indo jangan ngambil film karena pemain. Oh jadi karena apa? Karena sutradara ya. Oh oke. Jadi kamu harus tahu sutradara yang bagus siapa aja. Siapa gunanya gitu. Ada si ini, si itu, si ini, si itu gitu dia ngasih tahu. Aku apa ya? Iya sutradara juga. Terus biasanya sih aku lebih ke cerita atau enggak karakter. Kalau menurut aku kadang ada juga cerita yang memang nggak kuat gitu. Tapi kalau karakternya kuat tuh jadi bagus. Biasanya aku ngambil karakternya juga yang beda-beda sih. Jadi misalnya mau horor tapi karakternya kan beda-beda tuh kayak tantangan aja menurutku. Yang penting bermain aja sih aku, yang penting yang penting ada. Iya kayak Kak Aca kalau misalnya tentang ini kayaknya semuanya udah pernah nyobain ya. Jadi bingung lagi tapi mau dia apa. beruntung sih dia suka dapet yang dramanya kuat gitu. Iya, pokoknya aku apapun, kalau misalnya skripnya nggak jelek-jelek amat aku terima. Berarti dari skrip ya? Oh dari skrip. Ya skripnya yang pasti bagus, terus juga PH-nya yang kuat supaya filmnya tayang. Apa genre film kesukaan mereka? Kalau gue horor, terus romance, komedi, Kayak semuanya ya. indie, movie, Iya, indie. banyak. Kayaknya iya kalau aku Kalau tanya kayak lagi nggak mau karakter mikir, gitu. komedi aja gitu, bener, yang bener. receh aja gitu. Iya. Tergantung mood sih, lagi kepengen apa nih moodnya gitu. Lu?
Iya sama sih. Kayaknya menurut aku kalau misalnya kita nih, masa aktor atau aktris gitu ya, teman-teman yang kita suka ketemuin gitu, pasti nonton apa aja, karena menurut aku itu tuh kayak bank buat kita gitu loh. Kita explore juga kan dari nonton itu. Gitu. Benar. Jadi semuanya suka. Kalau aku sukanya nonton film yang bisa belajar. Jadi filmnya itu mesti kayak komponen di dalam situ, elemennya tuh kayak ada yang bisa dipelajarin gitu. Misalnya kayak artnya bagus, atau misalnya mainnya keren nih gitu. Ada film-film yang emang ternyata di situ bisa ada sesuatu yang bisa dipelajarin tuh, kadang-kadang jadi enjoy nontonnya. Sungguh sangat berbeda sama kita ya. Kalau kita, aku ini fun fact juga, aku tuh sering banget kalau misalnya dulu udah pernah nonton film ini, aku nonton lagi, tapi kadang-kadang ya ketiduran ya nggak apa-apa gitu. Ya nonton aja gitu, pengen aja nggak pengen mikir soalnya, udah pernah nonton soalnya. Kalau gue harus mikir, pengen banget mikir. Kalau nggak mikir gue matiin, sumpah bener. Kalau misalnya gue skip, Tapi kan lo suka mikir anaknya. Iya memang ya. Iya sih. Ya udahlah. Lanjut. Menurut kalian seberapa penting atau seberapa besar sih pengaruh kanal kritik film macam Cinecrip dan sebagainya pada industri perfilman tanah air? Coba. Gue suka sih. Tadi kan gue nonton sebelum gue kesini. Menurut gue kalian Cinecrip tuh jujur. Ya. Apa adanya banget. Sangat jujur. Kayak ngebanting nih. Habis ngebanting ntar memuji naik. Iya, betul. Dibanting lagi, dinaikin lagi. Ketawa aja nih tutup mulut nih. Lucu tapi gue suka Iya. karena apa adanya apa. Kita sih juga jadinya deg-degan ya sebenarnya. Kalau kesini gue sebenarnya awal deg-degan tahu. Disuruh ngapain ya, dikomentarin apa sih gitu. Kalau gue malah nggak deg-degan, gue ngerasanya ya bagus ada orang yang pengen ya jujur gitu kan, kayak ngelihat Ya bagus sih. misalnya ngomentarin hal-hal yang emang harus dikomentarin, dan kadang-kadang susah ya nyari penonton yang berpikir gitu, susah gitu. Aktor itu kan dalam melahirkan perannya dia kan mesti bercerita tentang ceritanya. Kalau orang nonton doang bisa, tapi kalau orang nonton dan menganalisa tuh sedikit. Jadi Cinecrip ini termasuk penonton yang menganalisa, dan mereka kebetulan kasih platform buat dia sharing tentang story-nya. Kenapa kadang-kadang di samping karakternya mereka tuh bisa, kenapa ya karakter ini dibawain Dibahas Aca kayak gitu ya. gini. Dia apa yang mikirin gitu iya. filosofinya, kenapa ya Iya, dia iya. milihnya tuh sutradara ini milihnya tuh jalan ceritanya diginiin gitu. Jadi ya mereka bukan hanya sekedar penikmat film tapi menganalisa juga. @Akbar Risan. Menurut kalian selain tentunya skrip yang bagus, film horor yang menarik dan horor banget itu bisa dilihat dari jenis setannya enggak? Misalnya Pocong sama Kunti bisa disebut lebih horor mana? Atau kalian punya ranking setan top 3 paling mengerikan versi kalian? Bagus sih pertanyaannya ini. Keren banget. Gue nomor 1 paling takut sama Mbak Kukun sih. Bakun gue, 2 gue Poci gue, 3 gue Tuyul. Bisa sih, bisa dilihat, bisa sih. Kalau dijadiin 3 dalam satu film berarti lo Gancang banget, metong ya. Kejang-kejang terus kayak Sadako gitu loh. Mbak Kukun berarti dong. Iya, Mbak Kukun juga bisa lah, mirip ya, yang rambutnya panjang. Iya, sama Poci juga. Kok kita sama sih? 3 apa? Genderuwo, Genderuwo. Tuyul. Gede banget soalnya takut. Kalau gue hantunya sih ya biasa aja lah ya. Takutnya tuh dengan cara metodenya dia membasmi hantunya. Misalnya kayak pakai nyanyian-nyanyian, kejawen gitu. Gue Lingsir wangi kayak apalah gitu yang Jawa-Jawa. gak suka gue dengernya gitu. Maksudnya terlalu mistis gitu buat gue. Atau enggak misalnya terlalu banyak bacaan-bacaan kitab suci itu gue jadi merinding gitu. Iya. Kayak Kayaknya bahasa itu deh kejawen nama gitu ya. gitu kan. Iya, pokoknya yang agak-agak kayak ada ya kejawen sama Ada agamanya bacaan-bacaan gitu kan. Heeh. Iya, serem. Itu Iya, bikin benar. merinding sama nyanyian kidung gitu yang udah deh. itu yang bikin merinding. Lanjut, ini terakhir. Oke, Awan yang Indah. Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 Desa Bundir akan segera tayang di bioskop. Apa sih yang membedakan film ini dengan film horor lain sehingga masyarakat harus banget buat nonton film ini? Salam dari Tegal buat kalian wanita cantik pemeran Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Salam ya. Kalau gue suka karena ada dramanya juga sih. Ya gak sih? Iya. Ada dikit gitu loh dramanya. Iya. Hubungan elu sama Sienna. hubungan gue sama elo, hubungan gue sama bokap gue. Yang sekali pemainnya rame-rame gini jarang ya. Maksudnya yang kayak semuanya porsinya sama gitu. Oh iya benar.
kayak nggak ada siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih banyak. dikit. Iya, iya. Dan film ini ngasih itu gitu. Jadi kayak semuanya ada scene-nya Ada, gitu. iya, Semuanya benar, ada benar, momennya. Tapi aku suka sih setnya semuanya. Jadi Iya. nggak cuman dari pemainnya aja kita gimana dan penyutradaraan, tapi bener-bener seluruh tim dari art, dari kostum, dari makeup tuh SFX tuh semuanya memang bagus. Emang kita semua tuh kayak berusaha untuk memberikan yang terbaik. Keren. Kemarin aku penelusuran Kak. Aku datang ke tempatnya. Oh ternyata aslinya cuman begini doang. Aslinya Cuman jadi set, begitu. semua itu Jadi set aslinya. Oh. Jadi bagus banget menurut aku, kayak keren juga nih kemarin. Berarti ini semua setnya tuh Berarti prepare artnya banget, kerja banget. banget. Makanya kan kita sampai harus libur 1 hari kan sebelum Iya, kita iya, setiap iya. kita mau pindah Iya, iya. lokasi kan kita harus libur 1 hari. Ternyata mereka segitu gilanya Detail. bikin set Desa Remetuk itu tuh yang bagus banget. Kita juga kebawa gitu. Jadi semua timnya tuh mantap. Keren. Jadi harus Keren. nonton. Kamu yang membunuh kita semua. Anak-anak itu sudah menginjak tanah di sini. Mereka tidak bisa keluar lagi dari sini. Makasih ya semuanya udah pada nonton. Dan jangan lupa untuk nonton film kita Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 tanggal 14 September. di bioskop seluruh Indonesia. Yeay. Jangan lupa juga untuk nonton episode selanjutnya Netizen Netizen Bertanya. Dadah.